Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Ayudhya, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi perkuliahan Sosiologi Dakwah dengan tema Alternatif Ilmiah Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan. Awal mula munculnya sosiologi ialah berasal dari seorang ilmuwan yang berkeluarga negaraan Prancis, ialah Auguste Comte. Sebagai seorang ilmuwan, Auguste Comte mencoba mensintesa atau menggabungkan antara ilmu sosial dan ilmu sains, yang pada akhirnya beliau mengatakan bahwa ketika kita berbicara mengenai sosiologi, tentunya kita akan membicarakan dua hal yang dapat kita kemukakan. Yang pertama ada sosial statis yang di dalamnya mencakup struktur lembaga, peranata, dan lapisan stratifikasi sosial. Dan yang kedua ada sosial dinamis yang di dalamnya membahas dinamika atau perubahan sosial. Fase perkembangan sosiologi di dunia dapat kita perhatikan melalui penggunaan metode penelitian kualitatif yang pertama, dikenal dalam studi dari Chicago School pada tahun 1910 sampai tahun 1940. Selama masa periode tersebut, para peneliti dari Universitas Chicago bahkan sampai dengan tahun 1960 mengarahkan penelitian yang dilakukan oleh mereka dengan menggunakan metode-metode partisipan observation, in-depth interview, dan personal dokumen. Dan pada perkembangan selanjutnya, pemilihan metode penelitian kualitatif tidak hanya digunakan dalam studi sosiologi saja, tetapi menyebar pada bidang studi di bidang politik, sosiologi antropologi, dan psikologi sosial. Pada konteks Indonesia, awalnya segenap ilmuwan, termasuk pakar ilmu sosial, salah satunya sosiologi, masih diperdebatkan kehadirannya oleh para ilmuwan sains. Kondisi dunia saat ini sama halnya dengan kondisi di Indonesia yang masih mempertanyakan persoalan endemis, yakni sejauh mana sosiologi dapat memberikan arti kesejahteraan bagi umat manusia. Padahal jika kita perhatikan secara sesama, maka secara keseluruhan unit pembahasan sosiologi adalah berbicara mengenai urgensi dalam kehidupan manusia. Saat dipertanyakan bagaimana ilmu dakwah bisa menjadi penguat dalam hubungan sosial, hal ini bisa kita perhatikan bahwa agama melalui proses dakwah selama ini bisa menjadi jalan keluar bagi setiap orang yang beragama. Salah satu dari sekian banyaknya permasalahan pada perlintasan dakwah tersebut menjadi bukti bahwa ilmu dakwah pun sedang mengalami kondisi polemik sosio-kultural religius. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sosiologi, keilmuan, dan segala hal kebermasyarakatan. Sosiologi berasal dari kata sofi yang berarti bercocok tanam atau bertanam, sedangkan dalam bahasa Latin sosiologi berarti teman atau kawan. Jadi, secara keseluruhan, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realitas sosial, dinamika, dan perubahan bagi sekumpulan orang dalam masyarakat. Awalnya, banyak orang yang mengkaji sosiologi secara sempit hanya kebermasyarakatan saja, padahal dengan mendefinisikan ilmu tersebut secara meluas, berbagai kondisi dan situasi yang dialami manusia tidak akan luput dari perhatian sosiologi. Pembahasan selanjutnya mengenai ilmu dakwah sebagai sisi penguatannya. Mulanya ilmu dakwah di Indonesia sempat dipertentangkan melalui diskusi, kuliah umum, dan seminar kajian Islam. Karena semenjak kemunculannya dikemukakan oleh beberapa pakar Islam, ilmu tersebut belum menemukan cabang keilmuannya. Namun ilmu dakwah sekarang telah menemukan keabsahannya. Ternyata semua disiplin ilmu sosial dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, dan ini menjadi sebuah keharusan di dalam ilmu sosial. Dakwah merupakan kegiatan yang dimana terdapat seorang dai dan mad'u yang bersosialisasi dengan membawa proses interaksi di dalamnya. Tatkala dai dan mad'u telah berada di dalam area yang sama, maka ini menjadi pertanda bahwa hubungan sosial mereka sedang terjalin. Dalam berdakwah juga, kita perlu mengetahui bagaimana wasilah dan arena dalam berdakwah. Islam mewajibkan kepada mereka orang-orang yang beriman untuk membina kesejahteraan masyarakat atas sebaik-baiknya asas kebaikan, sendi akhlak, dan juga bergotong royong. Dan untuk pembahasan terakhir mengenai komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Komunikasi menjadi proses penyampaian pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator atau pembicara kepada seorang komunikan sebagai pendengar. Dalam proses berjalannya komunikasi mesti memiliki beberapa unsur yang terdiri dari komunikator dan komunikan sebagai kepastian, pesan, media, dan diharapkan adanya umpan balik bersamanya. Lebih jelas disebutkan pentingnya studi komunikasi
karena banyaknya permasalahan yang ditimbulkan akibat komunikasi. Contohnya, manusia yang tidak bisa hidup sendirian. Secara tidak langsung, manusia harus hidup beriringan dengan manusia yang lainnya, baik untuk kelangsungan hidupnya, keamanan hidupnya, ataupun untuk keturunannya. Memang dapat kita temukan beberapa kesalahan dari komunikasi yang menjadikan misi dakwah gelisah dan tidak tahu menahu kemana arah dan tujuannya. Komunikasi terbaik adalah komunikasi yang didukung oleh sebuah keadaan berlogika dan empiris. Dengan demikian, ilmu komunikasi dihadirkan sebagai sistem penyeimbangnya. Tidak lengkap rasanya tatkala kemunculan sosiologi dakwah hanya mengemukakan antara keilmuan sosiologi dan ilmu dakwah saja. Dengan memberikan pondasi ilmu komunikasi, kala mewacanakan sosiologi dakwah dapat mengakibatkan dakwah nantinya menjadi misi setiap umat yang beragama dalam menemukan usaha atau penebar kebaikan dan berbagi kasih sayang secara tepat dan jitu baik di dunia sekalipun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.